Mark Zuckerberg merupakan salah satu orang paling terkenal di dunia. Ia sudah tertarik dengan komputer saat ia masih kecil. Hanya pada umur 12 tahun, dia membuat program internet yang bernama ZookNet untuk membantu komputer rumahnya dan ayahnya di kantor terkoneksi agar bisa mudah mengirim pesan. Keluarganya juga menggunakan program ini untuk berkomunikasi di rumah. Ia menciptakan game komputer dengan temannya untuk hobi dan bermain. Seiring bertambah dewasa, Mark makin tertarik dengan dunia komputer dan pemrograman. Saat jenjang SMA, dia membuat program untuk memainkan musik bernama Synapse. Program ini secara pintar merekomendasikan musik berdasarkan selera pendengar. Beberapa perusahaan termasuk Microsoft tertarik untuk membeli software ini, tapi Mark menolaknya. Setelah lulus, ia melanjutkan di Universitas Harvard dan tanpa butuh waktu lama, dia dikenal karena kemampuan pemrogramannya. Saat inilah Mark dan temannya membuat situs di jaring sosial yang membantu sesama murid untuk berkomunikasi, membuat halaman cover dan mengupload foto. Situs ini diluncurkan dari kamar asramanya. Itulah awal mula berdirinya Facebook. Tapi karena ingin memfokuskan dirinya untuk membangun Facebook, dia memutuskan berhenti kuliah. Mark berhenti kuliah bukanlah tanpa rencana. Dia mempunyai ide yang matang untuk mengembangkan situsnya. Dia ingin membuat Facebook bisa digunakan secara global. Pada tahun 2004, Facebook mempunyai 1 juta pengguna. Pada Juli 2010, meningkat menjadi 500 juta. Terakhir, pada 2020, Facebook mengklaim 2,8 miliar pengguna aktif. Pencapaian itu tidaklah semudah kedengarannya. Ia cuma berumur 19 tahun saat memulai Facebook. Dia tidak tahu tentang bisnis, tidak tahu bagaimana cara mengurus bisnis. Ia berkata, "Aku hanya tahu sedikit pada waktu itu. Banyak hal yang bisa salah ketika kita memulai bisnis." Banyak yang bertanya padaku, kesalahan apa yang harus kita hindari ketika memulai bisnis? Jawabanku terhadap pertanyaan itu adalah, jangan repot-repot untuk menghindari kesalahan, karena kita pasti akan berbuat salah. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan tersebut dan tentunya kita tidak menyerah ketika berbuat kesalahan. Jadi, dari kisah ini kita belajar, banyak dari kita takut mengambil keputusan yang sulit. Kita memikirkan resiko dan kegagalan yang mungkin akan terjadi. Kita cenderung menunggu untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai sesuatu. Tapi di dunia yang bergerak sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin pasti gagal adalah dengan tidak melakukan sesuatu. Itulah kisah inspiratif dari seorang Mark Zuckerberg. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua.